kembali lagi di Stand Up Comedy Show. Oke, kita bakalan tampilkan nih Pak, satu stand up komedian Pak. Ini cita-citanya padahal jadi rockstar nih Pak. Tapi akhirnya terjebak di stand up komedian Pak nih. Tapi modelnya sih kayaknya cocok jadi pejabat ini. Modelnya sih udah oke ya Pak? Udah oke. Dari tampang sih udah oke ya? Potongan udah tinggal jahitannya aja gitu. Potongannya udah tinggal jahitannya. Baiklah, kita langsung saja panggilkan. Ini dia, Soleh Solihun. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, jangan marahin Pak ya. Takut dimarahin. Ini Pak Ahok ini nih, aduh, pemimpin paling berani ya. Dia padahal bukan penduduk asli Jakarta. Please Pak. Gak apa-apa, kamu agak emosi, gue gebukan sini iya. kok. Emosi gitu. Pak Ahok ini kalau di film kungfu nih, pendekar-pendekar kungfu yang gampang marah, yang you kill my old master, I will kill you. Pak belajar tai chi Pak, biar menahan emosi Pak. Kalau ada yang Pak Haji yang bikin marah, tarik napas, santai. Pak, tips Pak, kalau anggota DPRD bikin marah, tai chi. Tapi saya bukan, ya saya sih tidak pantas jadi gubernur atau apa, saya cuma pantas jadi pemimpin di sholat aja ya. Itu juga pemimpin kan? Ada ibu-ibu pengajian? Ayo kita berjamaah, itu udah ada kiblat itu. Ayo saya imam. Terang, kalau saya jadi imam, saya akan mengerti makmum saya akan mengerti orang-orang yang dipimpin. Saya tidak akan baca surat panjang-panjang. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sholat berjamaah, begitu habis sholat dolin, amin, itu dalam hati suka bertanya-tanya. Saudara-saudara, ayat apa yang akan dibaca sang imam? Apakah surat-surat panjang? Ataukah surat-surat pendek? Begitu imam baca surat panjang, ini gak kelar-kelar ya? Karena orang suka pengen bilang, bro, jangan kepanjangan bro. Karena suka ngelamun ya kalau lagi sholat, terus bacaannya panjang-panjang, apalagi nggak ngerti kita. Baca apa sih? Suka ada lagu berkumandang di kepala gitu kan. Apalagi kalau lagunya dari Taylor Swift. Shake it up, shake it up. Jadi suka pengen goyang-goyang. Merusak kehusuan sholat. Jadi aja kebayang Taylor Swift. Kebayang pahanya yang mulus kan. Langsung malah berdosa. Astagfirullahalazim. Makanya kalau saya jadi imam, saya paling baca kulhu. Sama ina atau ina al-kausar. Begitu wala dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Yes. Bagus. Anda imam yang mengerti makmum. Pak Ahok nggak ngerti ya? Jadi mualaf aja dulu Pak. Jangan bilang-bilang Pak Haji ya. Nanti saya di lagi Pak Haji yang belah tengah tuh Pak. Pak, kalau saya belah tengah mengingatkan pada seseorang nggak Pak? Enggak ya enggak? Tapi saya yakin Pak Ahok ini punya ilmu kebal nih, berani banget nih. Pak ini yakin nih kebal peluru ya. Jago pasti di zaman kecilnya seneng latihan kungfu ya kan. Bisa loncat-loncat gitu. Ya tapi sayang sekali ya, maksudnya sia-sia kalau Pak Ahok itu kebal ilmu, kebal tembak. Kalau yang dia lawan, Pak Ahok ini kan anti korupsi. Kalau yang dia lawan itu kebal hukum. Gaya ya materi politik saya. Gaya enggak? Enggak gaya ya? Tapi ngomong-ngomong soal pemimpin, saya kalau jadi pemimpin saya akan menghapus para pemimpin yang kalau di jalan raya suka pakai motor patroli polisi. Itu para pemimpin yang di jalan raya nggak mau ngantri, sama kayak ibu-ibu di resepsi kondangan. Nggak mau ngantri, pengennya diduluin. Saya akan larang semua memakai forrider. Tapi saya curiga para pemimpin yang suka buru-buru di jalan itu, bukan karena mereka belagu, saya mah mau berbaik sangka aja ya.
Saya mah yakin para pemimpin yang suka naik mobil dikawal 4Rider pengen buru-buru itu pasti pada kebelet. Pasti di jalan udah di ujung. Makanya aduh gimana ini saya udah harus keluar ini. Ya udah kita panggil patroli polisi, makanya kan ngaku buru-buru banget mau pada kemana sih? Jadi kalau Anda di rumah bertanya-tanya, itu para pemimpin yang di jalan buru-buru mau pada kemana sih? Santai aja. Jawabnya mereka pada pengen ke WC. Kita kan kalau udah apalagi kalau udah di mobil, terus di ujung, wah digoyang-goyang, bahaya sekali. Jadi tolong dimaklumi saudara-saudara kalau melihat mobil pejabat di jalan itu ya udah daripada kita melihat pejabat cepit enak kan. Jadi kasih jalan. Makanya semakin banyak pejabat yang dikawal itu semakin banyak pejabat yang kebelet gitu. Kebayang tuh udah wong. Apalagi jalan di Jakarta kadang-kadang suka ada yang bergelombang kan. Wah digoyang-goyang gitu. Jadi saran saya untuk menghilangkan para pemimpin yang suka dikawal patroli di jalan itu Pak, para staf Bapak itu kasih aja mobil tunjangan jabatan mobil yang ada toiletnya. Aman, jadi nggak ada alasan lagi buru-buru. Mau kemana sih buru-buru? Mau silakan ke situ itu. Daripada buru-buru ya kan? Solusi saya cerdas nggak? Bener itu kebutuhan paling mendasar manusia. Kita tidak ingin kan masa ada pejabat lana. Astagfirullahaladzim, saya malah ngomong di depan gubernur ngomong lagi. Pak jangan Nanti diangketin lo. Oh di hak angket? Diangketin, gara-gara ngomong. Kalau di hak angket saya begini dulu Pak, saya gini dulu deh Pak. Saya hak angket Bapak deh. Itu nggak berlaku lagi, soalnya sisirannya udah diubah. Oh udah diubah sisirannya, baguslah Pak. Karena sudah sadar itu telat tahun 90-an belah tengah itu. Pak, Bapak lain kali berdebat dengan Bapak yang itu bilang, potongan rambut lu nggak ini lu ketinggalan zaman. Jadi kan nggak akan ada maki-makian gitu Pak ya. Saya ngomong apa lagi? Saya mau menutup dengan yang lucu susah ya. Bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Mari kita doakan semoga para pejabat tidak kebelet lagi di jalan. Amin. Mari kita doakan semoga Bapak Ahok kalau ada bapak-bapak pejabat yang bikin marah dia bisa narik napas. Amin. Istighfar Pak, istighfar. Maaf. Saya ada target setiap satu stand up satu mualaf Pak. Tenang. Kalau mualafnya Pak Ahok, poin saya langsung naik Pak. Wah, level saya langsung diamond Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Karena saya ini hanya mencari ridho Allah ya. Sesungguhnya mencari ridho Allah itu lebih susah dibandingkan mencari ridho Roma atau ridho Sleng. Ridho Roma atau ridho Sleng tinggal di telepon ya. Mohon maaf sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Solihun. Ini Pak, Soleh Solihun. Aduh, saya hari ini betul-betul senang. Kenapa? Kalau di Pemda, tiap kali acara, tukang doanya itu sama orangnya. Saya sampai bisik-bisik mas sebelah tuh, kenapa pilih dia doanya kok panjang banget? Gak ngerti. Terus saya dengerin doanya sama juga, kayak contekan aja tuh dia, kepekan aja tuh. Udah gitu Bapak nggak ngerti lagi Pak ya? Oh lain kali gue undang si Soleh aja deh. Nah itu Pak, bener Pak. Doanya pendek lagi kan, lucu lagi kan. Ya udah Bapak nanti mau baca syahadat di masjid saya aja Pak. Kalau baca dua kalimat syahadat gue udah bisa dari SD SMP. Oh udah bisa. Udah bisa. Gue sekolah Islam. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ahok dan Soleh Solihun. Luar biasa nih, luar biasa. Kita bakalan, kalau tadi sudah mengomentari para stand up komedian, kita bakalan saksikan nih, Pak Ahok kalau di atas panggung sendirian, gimana nih? Waduh, mau cerita apa nih beliau nih? Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus stand up comedy. Kalau yang ini namanya apa nih?
USB juga murah kan? Murah. Tapi kenapa jadi 6 miliar ini? Ujung, wah digoyang-goyang, bahaya sekali. Jadi tolong dimaklumi saudara-saudara, kalau melihat mobil pejabat di jalan itu ya udah, daripada kita melihat pejabat cepit, enak kan? Jadi kasih jalan. Makanya semakin banyak pejabat yang dikawal, itu semakin banyak pejabat yang kebelet gitu. Kebayang tuh udah wong. Apalagi jalan di Jakarta kadang-kadang suka ada yang bergelombang kan. Wah digoyang-goyang gitu. Jadi saran saya untuk menghilangkan para pemimpin yang suka dikawal patroli di jalan itu, Pak, para staf Bapak itu kasih aja mobil tunjangan jabatan, mobil yang ada toiletnya. Aman, jadi nggak ada alasan lagi buru-buru. Mau kemana sih buru-buru? Mau silakan ke situ itu. Daripada buru-buru ya kan? Solusi saya cerdas nggak? Bener itu kebutuhan paling mendasar manusia. Kita tidak ingin kan masa ada pejabat lana. Astagfirullahaladzim, saya bilang ngomong di depan gubernur ngomong lagi. Pak jangan Nanti diangketin lo. Oh di hak angket? Diangketin, gara-gara ngomong. Kalau di hak angket saya begini dulu Pak, saya gini dulu deh Pak. Saya hak angket Bapak deh. Itu nggak berlaku lagi, soalnya sisirannya udah diubah. Oh udah diubah sisirannya, baguslah Pak. Karena sudah sadar itu telat tahun 90-an belah tengah itu. Pak, Bapak lain kali berdebat dengan Bapak yang itu bilang, potongan rambut lu nggak ini, lu ketinggalan zaman. Jadi kan nggak akan ada maki-makian gitu Pak ya. Saya ngomong apa lagi, saya mau menutup dengan yang lucu, susah ya. Ya saya sih tidak pantas jadi gubernur atau apa, saya cuma pantas jadi pemimpin di sholat aja ya. Itu juga pemimpin kan? Ada ibu-ibu pengajian? Ayo kita berjamaah, itu udah ada kiblat itu. Ayo saya imam. Terang, kalau saya jadi imam, saya akan mengerti makmum saya akan mengerti orang-orang yang dipimpin. Saya tidak akan baca surat panjang-panjang. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sholat berjamaah, begitu habis waladolin, amin, itu dalam hati suka bertanya-tanya. Saudara-saudara, ayat apa yang akan dibaca sang imam? Apakah surat-surat panjang? Ataukah surat-surat pendek? Begitu imam baca surat panjang, ini gak kelar-kelar ya? Kadang-kadang suka pengen bilang, bro, jangan kepanjangan bro. Karena suka ngelamun ya kalau lagi sholat, terus apa bacaannya panjang-panjang, apalagi nggak ngerti kita. Baca apa sih? Suka ada lagu berkumandang di kepala gitu kan. Apalagi kalau lagunya dari Taylor Swift. Shake it up, shake it up. Jadi suka pengen goyang-goyang. Merusak kehusuan sholat. Jadi aja kebayang Taylor Swift. Kebayang pahanya yang mulus kan. Langsung malah berdosa. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau saya jadi imam, saya paling baca kulhu. Sama ina atau ina al-kausar. Begitu waladolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Yes! Bagus, Anda imam yang mengerti makmum. Pak Ahok nggak ngerti ya? Jadi mualaf aja dulu Pak. Jangan bilang-bilang Pak Haji ya. Nanti saya di lagi Pak Haji yang belah tengah tuh nggak? Pak kalau saya belah tengah mengingatkan pada seseorang nggak Pak? Enggak ya enggak? Tapi saya yakin Pak Ahok ini punya ilmu kebal nih, berani banget nih. Pak ini yakin ya kebal peluru ya. Jago pasti di zaman kecilnya seneng latihan kungfu ya kan. Bisa loncat-loncat gitu. Ya tapi sayang sekali ya, maksudnya sia-sia kalau Pak Ahok itu kebal ilmu, kebal tembak. Kalau yang dia lawan, Pak Ahok ini kan anti korupsi. Kalau yang dia lawan itu kebal hukum. Gaya ya materi politik saya. Gaya enggak? Enggak gaya ya? Tapi ngomong-ngomong soal pemimpin, saya kalau jadi pemimpin saya akan menghapus para pemimpin yang kalau di jalan raya suka pakai motor patroli polisi.
Itu para pemimpin yang di jalan raya nggak mau ngantri, sama kayak ibu-ibu di resepsi kondangan. Nggak mau ngantri, pengennya diduluin. Saya akan larang semua memakai forrider. Tapi saya curiga para pemimpin yang suka buru-buru di jalan itu, bukan karena mereka belagu, saya mah mau berbaik sangka aja ya. Saya mah yakin para pemimpin yang suka naik mobil, dikawal, forrider, pengen buru-buru, itu pasti pada kebelet. Pasti di jalan, udah di ujung. Makanya, aduh, gimana ini? Saya udah harus keluar ini. Ya udah kita panggil patroli polisi. Makanya kan ngaku, buru-buru banget. Mau pada kemana sih? Jadi kalau Anda di rumah bertanya-tanya, itu para pemimpin yang di jalan buru-buru mau pada kemana sih? Santai aja. Jawabnya, mereka pada pengen ke WC. Kita kan kalau udah apalagi kalau udah di mobil, terus bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Mari kita doakan semoga para pejabat tidak kebelet lagi di jalan. Amin. Mari kita doakan semoga Bapak Ahok kalau ada bapak-bapak pejabat yang bikin marah, dia bisa narik napas. Amin. Istighfar Pak, istighfar. Maaf. Saya ada target setiap satu stand up, satu mualaf Pak. Tenang. Kalau mualafnya Pak Ahok, poin saya langsung naik Pak. Wah, level saya langsung diamond Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Karena saya ini hanya mencari ridho Allah ya. Sesungguhnya mencari ridho Allah itu lebih susah dibandingkan mencari ridho Roma atau ridho Sleng. Ridho Roma atau ridho Sleng tinggal di telepon ya. Mohon maaf sekali lagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Solihun. Ini Pak, Soleh Solihun. Rockstar. Aduh, saya hari ini betul-betul senang. Kenapa? Kalau di Pemda, tiap kali acara, tukang doanya itu sama orangnya. Saya sampai bisik-bisik mas sebenarnya, Pak. Kenapa pilih dia doanya kok panjang banget? Ngerti. Terus saya dengerin doanya sama juga, kayak contekan aja tuh dia, kepekan aja tuh. Udah gitu Bapak nggak ngerti lagi Pak ya? Lain kali gue undang si Soleh aja deh. Nah itu Pak, bener Pak. Doanya pendek lagi kan, lucu lagi kan. Ternyata Ya udah satu Bapak perasaan. nanti mau baca syahadat di masjid saya aja Pak. Kalau baca dua kalimat Kita kembali lagi di Stand Up Comedy Oke, kita bakalan tampilkan nih Pak satu stand up komedian Pak. Ini cita-citanya padahal jadi rockstar nih Pak. Tapi akhirnya terjebak di stand up komedian Pak nih. tapi modelnya sih kayaknya cocok jadi pejabat ini. Modelnya sih udah oke ya Pak? Udah oke. Dari tampang sih udah oke ya? Potongan udah tinggal jahitannya aja gitu. Potongannya udah tinggal jahitannya. Baiklah, kita langsung saja panggilkan. Ini dia, Soleh Solihun. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan marahin Pak ya. Takut dimarahin. Ini Pak Ahok ini nih, aduh, pemimpin paling berani ya. Dia padahal bukan penduduk asli Jakarta. Please Pak. Gak apa-apa, kalau agak emosi, gue gebukan Oh, sini iya. kok. Emosi gitu. Pak Ahok ini kalau di film kungfu nih, pendekar-pendekar kungfu yang gampang marah, yang you kill my old master, I will kill you. Pak belajar tai chi Pak, biar menahan emosi Pak. Kalau ada yang Pak Haji yang bikin marah, tarik nafas, santai. Pak, tips Pak, kalau anggota DPRD bikin marah, tai chi. Tapi saya bukan